Dan kalau kita masih ngobrol selalu berjumpa walaupun berbeda Allah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketua fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, wafat. Anies Baswedan mengantar jenazah Gembong hingga ke peristirahatan terakhir di TPU Tanah Kusir. Gembong Warsono meninggal pada hari Sabtu. Semasa Anies menjabat, Gembong dikenal sebagai sosok yang vokal mengkritik. Namun, kepada awak media, Anies menyebut hubungan dirinya dengan almarhum baik-baik saja. Bukan membicarakan urusan-urusan terkait dengan Jakarta. Dia orang yang jujur dengan pikirannya, loyal dengan kebijakan partai, tapi juga luas untuk berkomunikasi dan menjaga silaturahmi. Jadi saya punya kesan yang amat baik dengan Pak Gembong ini. Komunikasi kita sangat baik. Bahkan sesudah saya selesai bertugas pun kita masih terus komunikasi, dan kabar wafatnya memang sangat mengejutkan. Kita doakan semoga semua kebaikan yang almarhum kerjakan di Jakarta menjadi catatan amal jariahnya. Ia mengaku banyak berdiskusi, bertukar pikiran, dan sangat terbuka membicarakan urusan-urusan terkait Jakarta. Walaupun garis kebijakannya berbeda, tidak ada nuansa ketidaksukaan. Semuanya dalam rangka sama-sama ingin Jakarta lebih baik. Anies mempersilahkan awak media untuk mengkonfirmasi pernyataannya soal hubungan baiknya dengan almarhum semasa hidup kepada jajaran fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta. Sekitar April atau Mei gitu. Tapi kalau interaksi komunikasi terus selama saya bertugas, walaupun di media beliau sering kritis, tapi komunikasi antar kita sebagai pribadi itu nggak pernah berhenti. Boleh tanya sama teman-teman di sana. Kita ketemu di rumah dinas, saya ketemu di balai kota. Memang tidak kelihatan media, tapi komunikasi jalan dan terbuka. Jadi beliau bisa menjaga, kita masuk menjaga. Secara pribadi kita berhubungan baik, secara kemanusiaan kita saling peduli. Ia masih terus berinteraksi, walaupun di media Gembong sering kritis, tapi komunikasi antara mereka berdua secara pribadi tidak pernah berhenti. Boleh ditanya kepada teman-teman Gembong. Yang tersedia ini harus segera melakukan eksekusi terhadap sodetan Kali Ciliwung. Apa yang dilakukan? Sampai hari ini belum ada action apa-apa. Kaitan dengan 13 aliran sungai kan Pak Anies belum nyentuh. Selama kepemimpinan Pak Anies 2 tahun ini, 2 tahun lebih ini, memang belum menyentuh 13 aliran sungai yang notabene itu menjadi kewenangan pemerintah pusat. Anies menuturkan terakhir bertemu secara fisik dengan Gembong Warsono sekitar April atau Mei 2023. Kesan terakhir Anies sangat positif terhadap Gembong. Bahkan menurut Anies, Gembong memotivasi dirinya untuk melanjutkan perjuangan bagi warga Jakarta. Sosok Gembong Warsono di mata Anies adalah pribadi yang jujur, loyal dengan kebijakan partai, tapi luas untuk berkomunikasi dan menjaga silaturahim. Banyak tinggalannya di Jakarta, insya Allah menjadi catatan amal jariahnya. Amin. Mengantarkan pahala tanpa henti. Amin. Pada semua ini menjadi peringatan dari kita bahwa pada saatnya kullu nafsin dha'iqatul maut, semuanya bernyawa pada akhirnya akan menemui kematian. Semoga kita sebagaimana loyal kembali dengan keadaan husnul khotimah. Amin. Allahumma warhamhu wa'afihi wa'anhu wa warzuqnahu ahli najulahu Allahumma warhamhu wa'afihi wa'anhu amin Allahumma warhamhu wa'afihi wa'anhu wa warzuqnahu ahli najulahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Bukan membicarakan urusan-urusan terkait dengan Jakarta. Dia orang yang jujur dengan pikirannya, loyal dengan kebijakan partai, tapi juga luas untuk berkomunikasi dan menjaga silaturahmi. Jadi saya punya kesan yang amat baik dengan Pak Gembong ini. Komunikasi kita sangat baik. Bahkan sesudah saya selesai bertugas pun kita masih terus komunikasi, dan kabar wafatnya memang sangat mengejutkan. Kita doakan semoga semua kebaikan yang almarhum kerjakan di Jakarta menjadi catatan amal jariahnya. Pertengahan tahun ini kalau tidak salah, saya lupa, sekitar April atau Mei gitu. Tapi kalau interaksi komunikasi terus selama saya bertugas, walaupun di media beliau sering kritis, tapi komunikasi antar kita sebagai pribadi itu nggak pernah berhenti. Boleh tanyain sama teman-teman di sana. Kita ketemu di rumah dinas, saya ketemu di balai kota. Memang tidak kelihatan media, tapi komunikasi jalan dan terbuka. Jadi beliau bisa menjaga, kita masuk menjaga. Secara pribadi kita berhubungan baik, secara kemanusiaan kita saling peduli, walaupun garis kebijakannya berbeda. Jadi tidak pernah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha. Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membesuk sastrawan kenamaan Indonesia Remy Silado di Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan, Jakarta Pusat. Sastrawan senior itu telah mendapatkan perawatan medis di RSUD Tarakan. Awalnya, Remy Silado sudah mengalami stroke yang ketiga kali. Namun, kondisi ekonomi membuat Remy Silado kesulitan mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Selama ini, Remy Silado hanya berobat herbal di rumahnya. Anies yang mendapatkan kabar Remy Silado terbaring lemah di tempat tidur, langsung menjenguknya. Kunjungan Anies tidak terduga oleh Remy serta keluarga. Tiba-tiba datang, Anies langsung disambut hangat oleh keluarga Remy di kediamannya kawasan Cipinang Muara. Usai bertemu Remy Silado, Anies langsung meminta seniman senior tersebut untuk dilakukan perawatan di rumah sakit. Kemudian, Anies langsung mengarahkan Kepala Dinas Kesehatan untuk membawa Remy Silado ke RSUD Tarakan. Nah ini Bang Remy datang. Selamat Anies ya. Apa kabar? Terima kasih loh. Sama-sama. Gimana Bang Remy? Namun, di balik itu semua, ada rahasia yang tersimpan. Remy Silado saat Pilkada DKI Jakarta 2017 ada di kubu petahana
ia ada di kubu Basuki Cahayapurnama. Ucapannya yang menyerang Anies masih bisa dijumpai jejak digitalnya. Pilihan politik memang hak setiap orang, tidak ada yang boleh mempermasalahkan, mesti dihormati. Bahkan ungkapan-ungkapan pembelaan pada pihak yang dijagokan dengan terkadang menjelekkan pihak lain itu hal yang lumrah, tidak perlu dibawa perasaan. Begitu pula dengan pilihan politik Remi Silado masa lalu, itu pilihan politiknya yang mesti dihargai. Bahkan ungkapan kasar masa lalu pun tidak harus dijadikan ajang balas-membalas. Semua mestinya berakhir saat pilkada berakhir. Maka yang terpilih tetap bekerja, tidak melihat lagi siapa yang mendukung dan tidak mendukungnya. Semua mendapat hak yang sama istimewanya. Tidak ada yang diistimewakan. Anies memahami itu dengan baik. Tidak sekedar narasi yang diumbar tapi nol implementasi. Anies mendatangi pihak yang saat pilkada lalu ada di pihak Ahok. Itu tidak ada yang salah. Apalagi para tokoh yang punya jasa besar pada dunia sastra Indonesia. Justru satu keharusan, membantu karena rasa kemanusiaan tanpa melihat latar belakang ada di pihak mana tokoh yang dibantunya. Itu baru keren. Anies menunjukkan sikap terpuji, meski di luar sana pastilah masih banyak pribadi-pribadi yang belum move on menerima kekalahan dalam pilkada. Ada yang menyebut Anies pencitraan, sampai pernyataan nyinyir lainnya sadar dan tidak sadar akan mengeraskan hati. Memberikan kebaikan memang tidak semua orang bisa melihatnya sebagai kebaikan atau bernilai kebaikan. Itu hal biasa. Pada kasus Remi Silado, Anies Baswedan pun mengalaminya, bahkan jadi bahan bulian. Itu hal biasa. Terus berbuat baiklah Anies Baswedan.